Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai konsep dasar pendidikan kewarganegaraan. Saya harap kalian masih mengingat materi itu. Karena minggu ini kita akan membahas tentang filsafat Pancasila. Kebanyakan mahasiswa mendengar kata filsafat itu sudah minder, sudah takut gitu ya. Karena dirasa filsafat itu kata atau semacam momok yang menakutkan gitu ya, karena mungkin susah dipahami atau bagaimana. Tapi padahal filsafat itu sebenarnya sangat sederhana dan mudah dipahami jika itu dipelajari dengan metode yang tepat. Karena filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang selalu menyertai kehidupan manusia. Jadi dalam hidup manusia itu selalu diikuti dengan yang namanya filsafat. Misal kalau kalian sering dengar itu ada filsafat hidup, filsafat cinta, filsafat persahabatan, dan yang lain-lain. Itu menunjukkan bahwa filsafat itu sangat erat dengan kehidupan kita. Hanya saja kita sulit menyadari bahwa itu termasuk dengan filsafat. Nah, kita kembali flashback tentang apa itu arti filsafat secara etimologi. Jadi filsafat ini berasal dari kata Yunani. Pertama itu berasal dari kata philein yang artinya cinta, dan juga kata sophos yang berarti hikmah, kebijaksanaan atau wisdom ya, kebajikan. Jadi filsafat itu mengandung makna cinta terhadap kebijaksanaan. Dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah pilihan manusia sebagai pandang hidup yang dianggap paling benar. Kalau kalian sering melihat beberapa film ya, kadang ada yang mengatakan kutipan filsafat dari tokoh film apa. Itu maksudnya adalah filsafat digunakan sebagai pandangan hidupnya, sebagai pedoman untuk memilih atau menentukan mana yang paling benar atau mana yang salah. Makanya filsafat itu sering dianggap sebagai pandangan seseorang atau pegangan seseorang terhadap suatu hal. Nah, sebelum kita membahas ke Pancasila, kita bahas dulu tentang arti filsafat. Jadi arti filsafat ditinjau dari lingkup pembahasannya. Filsafat itu kan meliputi berbagai macam bidang ya, bidang bahasan ya. Misal tentang manusia, masyarakat, alam, pengetahuan, etika, agama, estetika, dan yang lain. Nah, lingkup pembahasan filsafat itu kemudian memiliki pengelompokan. Itu ada dua. Yang pertama yaitu filsafat sebagai produk dan filsafat sebagai proses. Filsafat sebagai produk itu maksudnya mencakup arti-arti filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, atau konsep dari para filsuf pada zaman dahulu. Kemudian dari teori, sistem, dan pandangan tertentu yang merupakan hasil dari proses berfilsafat. Dan proses ini memiliki ciri-ciri tertentu. Filsafat juga sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Jadi di sini filsafat itu memiliki pengertian, memiliki ciri-ciri khas tertentu sebagai suatu hasil kegiatan berfilsafat pada umumnya.
proses pemecahan persoalan filsafat ini diselesaikan dengan kegiatan berfilsafat. Agak bingung ya. Jadi intinya itu dalam kegiatan berfilsafat, pengertian filsafat itu merupakan bagian yang dengan proses yang dinamis. Jadi dia tidak kaku. Jadi bisa jadi satu filsafat itu bisa digunakan untuk mengatasi masalah filsafat yang lain. Atau bisa jadi cara berfilsafat untuk mengemukakan atau memecahkan masalah filsafat tersebut. Kemudian filsafat sebagai suatu proses. Nah, ini dalam pengertian ini proses pemecahan masalah dengan menggunakan cara dan metode tertentu sesuai dengan objek permasalahannya. Dalam pengertian ini, filsafat merupakan sistem pengetahuan yang bersifat dinamis. Sehingga dalam suatu proses, dalam filsafat sebagai proses ini, filsafat tidak hanya dianggap sebagai sekumpulan dogma yang diyakini dan ditekuni, tapi juga merupakan suatu aktivitas berfilsafat, suatu proses yang dinamis dengan menggunakan suatu cara dan metode tersendiri. Jadi kalau filsafat sebagai produk itu dia hanya berhenti sebagai bagaimana filsafat itu memiliki ciri khas tertentu dari kegiatan itu. Jadi filsafat sebagai produk itu hasil ya, hasil dari filsafat. Sedangkan filsafat sebagai suatu proses itu filsafat digunakan dalam sebagai aktivitas, prosesnya dinamis, menggunakan cara dan metode tersendiri. Jadi kalian harus pahami kata kuncinya, filsafat sebagai produk, berarti itu sebagai hasil. Sedangkan sebagai proses itu jalannya, metodenya, caranya. Jadi bisa kalau kalian bingung, kembali lagi ke pengertian pertama, yaitu filsafat sebagai produk atau filsafat sebagai proses. Karena kalau kalian memahami arti kata, dua kata ini, produk dan proses, kalian akan lebih mudah memahami bagaimana membedakan filsafat dari pengelompokannya sesuai dengan keseluruhan artinya. Nah, Pancasila sebagai filsafat Indonesia, falsafah bangsa Indonesia itu merupakan sistem yang memiliki beberapa ciri. Sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu sebenarnya apa itu konsep sistem. Jadi konsep sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang berhubungan saling bekerja sama untuk tujuan tertentu. Oke, kita jabarkan satu persatu. Sistem itu ada suatu kesatuan atau bagian-bagian. Jadi dalam sistem itu tidak hanya ada satu bagian, justru ada beberapa bagian. Bisa 2, 3, atau bahkan ribuan, atau bahkan miliaran. Nah, kemudian bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi-fungsi sendiri. Setiap bagian punya peran masing-masing. Kita ambil saja contohnya adalah sistem pencernaan ya. Sistem pencernaan itu kalau dari bagian-bagiannya itu kan kita mulai dari mulut dulu. Mulut, lidah, kemudian kerongkongan, ada lambung, ada usus, kemudian sampai ke anus, itu merupakan bagian-bagian. Mereka terpisah beda-beda, tapi satu kesatuan. Karena nyambung jadi satu kan, berada dalam satu tubuh. Nah, bagian dari sistem pencernaan itu memiliki fungsi masing-masing. Misal mulut itu memasukkan makanan, kemudian lidah itu untuk memproses makanan, memberikan enzim-enzim pencernaan, kemudian kerongkongan itu menyalurkan makanan dari mulut sampai ke organ dalam, lambung itu berfungsi untuk pencerna makanan, dan yang lain-lain. Itu artinya setiap bagian dari sistem pencernaan punya fungsinya masing-masing. Nah, saling berhubungan dan ketergantungan. Ini ciri-ciri ketiga. Kalau dalam sistem pencernaan bagaimana? Tentunya saling berhubungan ya, karena mulut terhubung dengan lidah, dengan tenggorokan nanti langsung masuk ke
ke paru-paru. Kok ke paru-paru sih? Sistem pencernaan nih. Salah. Masuknya ke lambung, kemudian diolah di lambung, bisa masuk ke usus, hingga sampai dikeluarkan melalui anus bagi sistem pembuangan. Nah, apakah ketergantungan? Oh ya, jelas ketergantungan. Kalau kita ini ya, sistem pencernaan kita di mulut itu kan ada gigi. Bayangkan kalau misal kita tidak punya gigi, bagaimana mengunyah makanan? Kalau kita tidak punya gigi, tidak bisa mengunyah makanan sampai di lambung, kerja lambung pasti berat kan, karena makanan tidak dikunyah secara lembut. Kalau tidak dikunyah secara lembut, otomatis kinerja lambung itu bertambah, dan itu akan memberatkan si lambung. Begitu pula dengan ketika sampai ke usus 12 jari misalnya, itu juga pasti usus akan kerepotan mendapatkan setoran pencernaan dari lambung, dan akan berakhir pada pembuangan di bagian anus. Nah, itulah kenapa bahwa sistem itu saling berhubungan dan ketergantungan. Nah, kemudian ciri yang keempat adalah kesemua bagian itu memiliki tujuan bersama. Apa tujuan bersama dari sistem pencernaan kita? Satu, misal untuk menghasilkan energi, bakar kalori sehingga manusia bisa hidup, bisa beraktivitas, bisa berpikir, bekerja, dan yang lain-lain. Kemudian untuk sistem pencernaan untuk membuang sisa-sisa makanan yang tidak berguna untuk tubuh, itu juga bisa. Jadi memang mereka ini satu kesatuan, meskipun berbeda, meskipun fungsinya tidak sama, tapi mereka saling ketergantungan dan saling berhubungan. Dan juga mereka memiliki tujuan yang sama untuk dicapai. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana Pancasila itu dinilai sebagai suatu sistem. Pancasila kan terdiri dari 5 sila. Dan kelima sila ini hakikatnya merupakan sistem filsafat. Jadi yang dimaksud dengan sistem tadi sudah saya jelaskan, yaitu kesatuan bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh, sistem. Nah, itu. Jadi Pancasila terdiri dari 5 sila-sila Pancasila yang pada dasarnya merupakan suatu asas sendiri, fungsinya sendiri, tujuan tertentu, dan saling berketergantungan. Nah, kita bahas pertama bagian. Bagian Pancasila itu ada 5 sila. Sila 1 sampai sila 5. Kelima sila itu berbeda ya. Kemudian saling berhubungan. Ini maksudnya adalah kesatuan dan keutuhan. Setiap sila merupakan unsur mutlak dari Pancasila. Kemudian juga memiliki fungsi masing-masing. Sila-sila. Kemudian tujuan bersama. Nah, kelima sila ini saling berhubungan, berfungsi masing-masing, tapi memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesatuan sila-sila Pancasila. Yang pertama, susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Kalian bisa melihat piramidal ya. Piramidal itu kan bentuknya semacam segitiga, kemudian paling bawah itu alasnya paling panjang, paling lebar, kemudian ke atas semakin mengecil hingga mengerucut ke bagian atasnya. Nah, susunan Pancasila secara hierarkis dan mempunyai bentuk piramidal memiliki pengertian bahwa Pancasila digunakan untuk menggambarkan bagaimana hubungan hierarki sila-sila dari Pancasila dalam urutan luas atau kuantitas, dan juga dalam hal sifat-sifatnya atau kualitas. Nah, kalau kita lihat dari intinya, urutan kelima Pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya, merupakan pengkhususan dari sila-sila yang di mukanya. Ini maksudnya pengkhususan, jadi sila
kelima sila ini dianggap mempunyai maksud demikian. Di antara sila ini memiliki hubungan yang mengikat satu kepada yang lain, sehingga Pancasila merupakan suatu kesatuan keseluruhan yang dibuat. Jadi dalam susunan hierarkis dan piramidal ini, sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebaliknya, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, yang memelihara, dan mengembangkan persatuan Indonesia, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Demikian selanjutnya. Jadi di setiap sila di dalamnya mengandung sila-sila lain. Jadi misal sila Pancasila itu meskipun sila pertama meskipun tentang ketuhanan yang Maha Esa, dia juga tidak terlepas dari makna dan arti dari sila-sila yang lain. Karena ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nah, dengan demikian mungkin terjadi penyesuaian dengan keperluan dan kepentingan keadaan. Makanya bisa disebut bahwa Pancasila itu bersifat dinamis. Karena menggunakan hubungan hierarkis piramidal. Selanjutnya Pancasila, kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Jadi sila Pancasila dapat dirumuskan dalam hubungannya saling mengisi dan mengkualifikasi dalam rangka hubungan hierarkis piramida. Maksudnya seperti apa? Jadi di setiap sila itu disebutkan mengandung 4 makna sila lainnya. Kemudian dikualifikasi oleh 4 sila lainnya. Nah, untuk memahami kelengkapan itu kita bisa lihat tentang rumus hierarkis seperti ini ya. Misal ya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini maksudnya ketuhanan yang Maha Esa itu memiliki sifat-sifat lain atau melingkupi sifat lain, di antaranya yaitu berkemanusiaan, persatuan, berkerakyatan, dan yang lain-lain. Jadi meskipun dia berdiri sendiri sebagai satu sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, tapi dia juga memiliki sifat-sifat lain dari sila-sila yang lain. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Begitu pula dengan sila-sila yang lain, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Itulah kenapa posisi Pancasila ini bersifat hierarkis dan piramidal, karena saling mengisi satu sama lain dan saling mengkualifikasi. Selanjutnya yaitu kesatuan sila-sila sebagai sistem filsafat. Jadi kesatuan sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat ini dibagi menjadi 3 ya, yaitu dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis. Kita bedah dulu. Jadi kesatuan Pancasila. Yang pertama dari ontologis. Apa sih artinya ontologis? Ontologis itu artinya berhubungan dengan hakikat hidup, dengan subjek manusia. Bagaimana itu maksudnya hakikat hidup dan subjek manusia? Jadi ontologis ini hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis. Maka dari itu hakikat ini juga disebut sebagai dasar antropologis. Jadi subjek pendukung pokok-pokok Pancasila yang utama adalah manusia. Jadi manusia merupakan objek yang paling vital bagi sila-sila dalam Pancasila. Dan posisi Pancasila itu dalam melihat manusia, yaitu manusia itu dianggap sebagai makhluk yang
berketuhanan yang Maha Esa, kemudian berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, dan yang lainnya. Jadi itu semua adalah hakikat yang harus dimiliki oleh seorang manusia. Itu pandangan menurut ontologis Pancasila. Jadi pokok sila Pancasila secara ontologis ini memiliki hal-hal yang mutlak. Terdiri dari susunan kodrat, jiwa raga, dan jiwa jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Makhluk individu dan makhluk sosial ini tidak perlu saya jelaskan lagi, kalian pasti sangat paham. Kemudian kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maksudnya, manusia itu dianggap pribadi yang bebas, yang mandiri, dia berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan. Maka dari itu kodrat manusia adalah sebagai makhluk pribadi yang mengenal Tuhan atau yang mengakui keberadaan Tuhan. Itulah hierarkis sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yaitu epistemologis Pancasila. Epistemologis ini merupakan yang berhubungan dengan dasar dan batas pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat juga merupakan sistem pengetahuan. Epistemologis ini berhubungan dengan dasar dan batas pengetahuan. Nah, Pancasila ini dalam sehari-hari ini digunakan sebagai pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas. Realitas tentang negara, tentang bangsa, tentang masyarakat, tentang alam, bahkan tentang individu manusia. Dan bagaimana memaknai hidup serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dan hidup dalam kehidupan. Epistemologis Pancasila tidak dapat dipisahkan dari dasar ontologisnya. Jadi ontologis dan epistemologis ini selalu berhubungan ya. Karena kan kalau ontologis itu kan subjek utamanya berhubungan utamanya dengan manusia. Sedangkan kalau yang epistemologis ini berhubungan dengan pengetahuan. Dan siapakah pemilik pengetahuan? Tentu saja itu adalah manusia. Selanjutnya mengenai dasar aksiologis Pancasila. Nah, maksudnya aksiologis di sini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Nah, ini menurut Profesor Notonegoro, nilai-nilai Pancasila itu termasuk nilai rohanian. Karena terkandung nilai sila pertama. Tapi nilai-nilai rohanian yang mengaku nilai material dan nilai vital. Jadi nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai rohanian itu juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, yaitu nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, dan nilai keindahan atau estetis, dan yang lain-lain. Nah, ini akan saya bahas mengenai beberapa teori nilai, tapi tidak banyak ya. Yang pertama yaitu nilai kenikmatan, yaitu dapat dilihat dalam tingkat di mana terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan. Jadi perbandingan nilai kenikmatan ini nikmat dan tidak nikmat. Bagaimanakah nilai nikmat dan tidak nikmat itu bisa dibedakan. Kemudian nilai-nilai kehidupan. Dalam tahap ini tingkat nilai kehidupan itu terdapat nilai yang penting bagi kehidupan. Misalnya kesehatan atau misalnya kebahagiaan, keselamatan. Itu merupakan nilai yang penting bagi kehidupan. Selain itu juga ada nilai-nilai kejiwaan. Nah, dalam tingkat ini terhadap nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai semacam ini ialah keindahan, kebenaran, pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat.
Nah, nilai-nilai kejiwaan ini kalau dari lihat contohnya seperti keindahan, kebenaran, itu bisa bisa suatu hal yang berwujud atau tidak berwujud. Misal keindahan, itu kan bisa dilihat dengan mata kepala. Kebenaran, apakah kebenaran bisa dilihat? Tidak, tapi bisa diresapi dan bisa dibuktikan. Nah, selain itu ada Pancasila sebagai suatu sistem. Jadi isi arti sila-sila Pancasila pada hakikatnya dapat dibedakan atas hakikat Pancasila yang umum universal dan merupakan substansi sila-sila Pancasila sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, yaitu sebagai dasar negara yang bersifat umum kolektif serta aktualisasi Pancasila yang bersifat khusus dan konkret dalam berbagai bidang kehidupan. Substansi Pancasila itu pada dasarnya kan ada 5, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, prinsip dasar itu, kelima prinsip itu memiliki kualitas tertentu yang menjadi cita-cita dan tujuan atau harapan yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. Dan bagaimana agar tujuan tersebut dapat direalisasikan. Namun selain itu, selain bersifat tujuan itu kan sesuatu yang saat ini belum ada. Makanya prosesnya, caranya bagaimana itu untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, Pancasila itu selain sebagai tadi tujuan, bisa juga sebagai prinsip yang diangkat dari kenyataan-kenyataan real. Maksudnya itu prinsip ini adalah nilai-nilai terdahulu, nilai-nilai yang sudah ada. Misal dalam adat istiadat, kebudayaan, tradisi, kehidupan keagamaan atau kepercayaan bangsa Indonesia. Jadi kalau sistem Pancasila sebagai sistem itu yang pertama karena dia kedudukan Pancasila sebagai sistem itu satu, merupakan cita-cita dan harapan. Dan yang kedua yaitu tentang bagaimana atau dari mana sumber-sumber nilai Pancasila itu. Ini semacam past and future ya. Jadi bagaimana Pancasila dibangun, nilai-nilainya itu masuk ke yang past, sedangkan Pancasila sebagai tujuan bersama bagi bangsa ini itu merupakan bentuk di future atau masa yang akan datang. Baik, demikian saja itu materi yang bisa saya sampaikan. Nanti kita diskusi saja di grup ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.